Halo anak-anak, kembali lagi di pelajaran biologi. Hari ini kita akan melanjutkan materi sistem reproduksi pada manusia. Lebih spesifiknya ke materi siklus menstruasi, ya. Nah, kita langsung saja. Apa sih menstruasi itu? Nah, menstruasi merupakan proses meluruhnya sel ovum yang tidak dibuahi beserta dinding rahim atau uterus yang terjadi secara periodik. Ya, sebelumnya kamu sudah pelajari bahwa oogenesis itu menghasilkan ovum. Nah, apabila ovum ini tidak dibuahi, maka sel ovum ini akan meluruh bersama dengan dinding rahim. Nah, ini yang disebut menstruasi. Umumnya, menstruasi ini periodenya 28 hari sampai 1 bulan. Karena itu dia disebut mens. Atau dalam bahasa Latin itu menses, artinya bulan. Nah, sekarang kita akan tinjau lebih lanjut tahapan-tahapan apa saja sih yang terjadi pada siklus menstruasi, atau fase-fase apa saja, dan hormon apa saja yang mempengaruhi setiap fasenya. Oke, jadi siklus menstruasi pada perempuan itu terjadi atas 3 fase. Yang pertama fase proliferasi, yang kedua fase sekresi, dan yang ketiga fase menstruasi. Nah, di fase proliferasi, yang pertama, fase ini juga dikenal dengan fase estrogeni. Kenapa? Karena di fase ini dikendalikan oleh hormon estrogen, ya. Nah, fase proliferasi ini biasanya terjadi di hari ke-5 sampai hari ke-14 dari siklus. Ini berawal dari setiap bulan, ya, setelah haid, bagian otak hipofisis anterior akan mempengaruhi pertumbuhan dan pematangan ovum, ya. Jadi sel ovum itu akan bertumbuh dan mengalami pematangan itu karena adanya kerja dari hormon FSH, ya. Nah, pada saat FSH ini muncul, ya, sambil bekerja untuk mematangkan sel ovum, akan terjadi proses pengeluaran hormon estrogen, ya. Jadi FSH itu akan memicu hormon lain, yaitu hormon estrogen. Nah, apa fungsi estrogen? Estrogen ini berfungsi untuk membangun endometrium sehingga endometrium rahim itu menjadi menebal, ya, hingga 5-7 cm. Coba kita pikirkan, ya, kalau FSH ini berfungsi untuk mematangkan folikel, kemudian folikelnya nanti siap untuk dilepaskan, maka dia membutuhkan endometrium, ya, sebagai tempat untuk pertumbuhan si embrio. Oleh karena itu FSH akan memicu hormon estrogen supaya dia membangun endometrium, sehingga endometriumnya itu siap untuk menerima ovum yang akan dilepas. Selain itu, estrogen ini juga berfungsi untuk memengaruhi kelenjar serviks untuk menghasilkan cairan encer. Adanya estrogen yang akan menghasilkan cairan encer tadi akan membantu sel sperma itu untuk bisa bergerak, ya, menuju ke sel ovum. Tapi sayangnya di sini estrogen yang tadi dipicu oleh si FSH, dia malah akan menghambat produksi hormon FSH. Ketika FSH sudah membuat ovumnya matang, maka ovumnya akan terlepas. Nah, proses terlepasnya ovum dari ovarium tadi itu disebut ovulasi, ya. Nah, ovulasi itu terjadi kira-kira di hari ke-14. Selama ovulasi ini kandungan estrogen tadi tinggi, ya, sehingga lendir pada serviksnya tipis. Oke, setelah fase proliferasi, kita masuk ke fase sekresi. Fase ini biasa juga disebut fase progesteron, ya. Kenapa? Karena nanti akan ada banyak andil dari hormon progesteron dalam fase ini. Nah, fase sekresi itu biasanya terjadi di hari ke-14 sampai ke-28 dari siklus. Nah,
Follicle graft yang pecah pada saat ovulasi itu akan berubah menjadi corpus rubrum yang mengandung banyak darah. Corpus luteum itu akan mensekresikan hormon progesteron. Grafik hormon progesteron akan meningkat ya. Kenapa? Karena si corpus luteum yang mensekresikan hormon progesteron tadi. Nah, progesteron dan estrogen itu kemudian akan bekerja sama mempersiapkan endometriumnya, sehingga endometriumnya akan siap untuk menerima calon sel ovum yang sudah dibuahi tadi. Perubahan endometrium ini kan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron yang disekresikan oleh corpus luteum sesudah ovulasi. Nah, jika tidak terjadi kehamilan, corpus luteum akan berdegenerasi menjadi corpus albicans. Nah, pada saat corpus luteum berdegenerasi menjadi corpus albicans, progesteron dan estrogen akan menurun, bahkan hilang. Karena estrogen dan progesteron berhenti dikeluarkan, maka endometrium akan mengalami degenerasi atau meluruh. Ya, kita tahu tadi yang mempertahankan endometrium adalah progesteron dan estrogen. Tapi karena corpus luteum berubah menjadi corpus albicans, nggak ada lagi dong yang menopang si endometrium, maka di fase menstruasi endometriumnya akan mengalami degenerasi. Nah, di fase ini darah, lendir, dan sel-sel epitel itu akan dikeluarkan sebagai darah haid dari rongga uterus ke vagina. Nah, dengan menurunnya dan hilangnya progesteron dan estrogen ini, FSH akan aktif diproduksi lagi dan siklus akan dimulai kembali.